Ini ada benjolan di area payudara. Payudara? Iya. Udah lama? Udah lama, udah 8 tahun. 8 tahun? Iya. Pernah periksa ke dokternya? Belum. Kenapa? Erlia. Erlia. Gak tahu. Lihat tuh udah selesai belum? Coba lihat. Sambil kita lihat before-nya dulu ya. Ada yang melunasi utang, bingung untuk berbuat baik pada orang tua, bingung mengembangkan karir, datang ke DMD benar-benar terbukti Fanny dari DMD alhamdulillah sudah benar-benar terjun di dunia entertainment Indonesia. Hanan beberapa waktu yang lalu ini benar-benar diundang ke semua TV. Udah rekaman di tempat saya juga. Bagi produser Doain ya. Iya. Jadi anak ini penyanyi dari labelnya Irfan. Iya betul. Single lagi disiapin juga ya. Mudah-mudahan kamu juga kalau bisa ya kenapa tidak. Betul gak Erlia? Betul. Kalau kamu sudah jadi penyanyi kalau kamu ya? Di sana di Kalimantan Barat? Iya, panggung ke panggung. Panggung ke panggung, udah jadi penyanyi dong. Iya. Dangdut? Dangdut Tidak, di luar dangdut tidak, dangdut saja. Dangdut saja. Gimana sana manggung banyak gak sih kalau di Kalimantan Barat? Banyak. Banyak banget? Iya. Seminggu selalu ada? Alhamdulillah seminggu selalu ada 4 titik, 3 titik. Iya, dalam seminggu. Wah. Kalian pindah ke Kalimantan dong coba ya. Transmigrasi. Oh iya. Ini kan tiap hari. Iya betul. Sabar ya. Dia suka nyolot kok masalah rezeki. Yang nyawer banyak yang di sana? Yang nyawer banyak. 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 Pernah dapat saweran tertinggi menakjubkan berapa? Tertinggi 2 juta. Beneran? Iya. 2 juta? Ya tapi kampung Dayak. Apa? Kampung Dayak. Di Kampung Dayak. Oh gitu. Saya beberapa kali ke Kalimantan Barat juga melepaskan ikan arwana ke Kampung Dayak juga. Seru banget ya. Itu ke apa? Sungai. Danau Sentarum. Oh iya. Tahu, itu juga bagus Tahu, banget. tahu. Banyak Dayak juga di sana. Iya. Oh, iya. Kok kamu ada darah Dayaknya? Ada Dari bapak atau dari ibu? dari sebelah bapak. Sebelah bapak, sebelah ibu enggak ya? Sebelah ibu enggak, sebelah bapak. Sebelah Kalau- bapak ada Dayak. Kalau ibu dari mana? Ibu Aslinya? sama orang itu. Kalimantan juga, Kalimantan. tapi bukan suku Dayak. Bukan. Bapak dari suku Dayak. Iya. Wah seru banget. Udah kalau gitu saya pegang dulu 1 jutanya. Kita lanjutkan ngobrol dengan peserta kita dari Kalimantan Barat. Tampaknya masih agak deg-degan. Tetap di sini di DMD Panggung Rezeki. Di sini di DMD Panggung Rezeki. Peserta kita dari Ketapang Kalimantan Barat. Elia namanya. Dari tadi masih deg-degan aja. Biar kamu semangat dan gak deg-degan, coba kita hubungi seseorang. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Halo. Wah, Selamat malam juga. selamat malam semuanya. Itu bapak kamu? Iya bapak. Pak, wah lagi nonton bareng ya Pak ya? Iya, ada siapa aja itu? Ada kakak kandung. Hah? Terus? Ada kembaran, itu ada kembaran. Ada uak-uak, pokoknya itu ada Uma. Ya, itu ibu mana ibu? Ini Uma. Ibu Kisbay. Mwah. Kisbaynya mana? Waduh. Baiklah. Iya. Bapak ada yang mau disampaikan gak ke anaknya nih? Deg-degan banget Ya, katanya. Tiga patah sih bisa sampaikan lah. Intinya itu mudah-mudahan yang terbaik lah inti itu. Amin ya Allah. Ya, kamu mau ngomong apa ke keluarga? Minta doa. Iya. Memang kami berdoa semua ini. Jadi mudah-mudahan baik yang terbaik untuk RI begitu. Karena kami ini dari desa namanya tuh. Ya. Desanya Randau Jungkal, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, Kalbar, gitu ya. Iya Pak. Bapak Uma Ya. doakan. Bahasa daerah kamu juga boleh, silakan. Semangat. Oke, kalau gitu. Bapak Ibu, terima kasih ya. Dadah, nonton terus DMD-nya. Kasih. Erlia. Yes. Yes, you're right, Bapak.
Lebih semangat dong. Oke, Erlia. Untuk apa kamu datang sini? Untuk berobat Siapa yang sakit? saya. Kamu? Sakit apa? Ini ada benjolan di area payudara. Payudara. Iya. Udah lama? Udah lama, udah 8 tahun. 8 tahun? Iya. Pernah periksa ke dokter nggak? Belum. Kenapa? Masih mau sih periksa cuma masih takut. Biayanya ada? Itu juga yang membuat kamu mengurungkan pemeriksaan? Iya. Karena harus ke kota. Oh, jauh dari Katapang? Jauh. Mau 5 jaman. Kurang lebih 5 jam. Iya. Jadi kamu datang sini tuh dan rangka mengumpulkan kekuatan dan juga mengumpulkan rezeki Iya. untuk bisa berobat. Iya. Itu harus diperiksa ya Teh ya? Itu harus. Dan ada ya? Harus. Iya, ya kita gimana Mas? Jadi lebih cepat, lebih baik ketika sudah ketahuan umpamanya ada amit-amit, ada sesuatu. Jadi cepet diobatin. Karena kalau semakin nunggu nanti semakin meningkat. Ya, setidaknya tahu itu apa. Apa iya? Betul. Jika misal benjolannya itu sesuatu yang ganas, itu harus ada tindakan dengan cepat. Betul. Ya syukur-syukur tidak ganas, itu Ya. pun ada tindakan khusus juga. Tapi paling gak kita tahu apa itu si benjolan ini ya. Iya, Jangan terlalu lama ya sayang. Iya kan. karena aduh maaf ya, aduh. Tiba-tiba ingat sahabat saya Po Alpa, Iya. mohon maaf. Iya. Obrolannya seperti ini. Oh. Terus dia ngomong, aduh kayaknya ada benjolan nih sakit. Dan udah periksa. Antar aja deh, gini sama, takut. Akhirnya ketika diperiksa ternyata ya sudah terlambat. Mudah-mudahan itu tidak terjadi dengan kamu ya. Amin. Aduh maaf ya. Iya, kamu bisa. Kamu dari Ketapang ke sini aja kamu bisa. Apalagi ke dokter yang cuman jaraknya 5 jam. Jadi kamu harus usahain ya. Bunda. Ya. Aduh, maaf ya. Maaf ya. Oh, tiba-tiba ingat almarhumah. Karena obrolannya seringan ini awalnya. Iya. Cuma ngomong, duh gak enak nih sakit. Periksa, gak mau. Periksa. Tiba-tiba suatu hari dia datang menyampaikan berita yang ditakutkan. Dan karena saat itu Mpo Alpa masih dalam kondisi hamil, tindakannya harus diundur-undur. Bunda. Sampai melahirkan, itu pun keputusan Po Alpa. Dan setelah itu baru ada tindakan berikutnya, sudah menyebar. Maaf ya, tiba-tiba aku terbayang momen itu. Iya, nggak apa-apa. Mudah-mudahan tidak terjadi dengan kamu. Ya, amin. Ya? Allah. Periksa ya. Iya. Oke. Kasih tepuk tangan yuk, semangat untuk peserta kita. Mudah-mudahan tampil di sini, setidaknya kamu sudah berani berbicara seperti itu kondisi kamu, menambah kekuatan kamu. Kita doakan yang terbaik untuk kamu. Amin. Oke? Iya. Oke, bersiap. Perjuangan akan dimulai. Pilih dangdut, mania atau dadakan. 3, 2, 1. Bismillah, mania. Tidak dadakan aja. Perlu besar loh. Perlu Iya sih, besar loh. Tapi Kamu penyanyi kan? Mumpung belum saya buka. Kalau penyanyi nekat aja. Bismillah, dadakan. Dan berapa bersaudara sama Anggi teh? 3 bersaudara. Bersaudara. Lebih dekat lagi teh. Iya. Jadi teteh nomor 1, Anggi nomor 2. Berarti ada adiknya. Ada. Adiknya tinggal di mana? Adiknya bareng sama mama di Kuningan. Oh gitu. Teteh Di Kuningan, cuma Kuningan. beda kecamatan sekarang. tapi Anggi di Jakarta. Iya, aku di Jadi Jakarta. gimana nih ceritanya sampai pencar-pencar gitu? Iya, ya. Bapak di mana? Di Kuningan juga? Papa di Jawa Timur. Bapak di Jawa Timur. Gimana nih ceritanya gimana? Ceritanya udah pisah mama sama papa. Sejak kapan? Pas umur 5 tahun.
Siapa yang 5 tahun? Aku 5 tahun, adek Anggi 3 tahun. Saat itu 3 tahun. Iya. Lah adiknya? Adik beda ayah. Oh beda ayah. Oh maaf. Ketika usia 5 tahun dan Anggi 3 tahun, tinggal dulu di mana? Dulu tinggal di Jawa, di Trenggalek, Jawa Timur. Emang Bapak orang Trenggalek, Jawa Ya, Timur? Kemudian Kemudian lebih dekat lagi ke Anggi. Iya. Ya. Kemudian akhirnya terjadi perpisahan. Teteh, oh ada depan. Oh iya. ya. Jadi terjadi perpisahan orang tua. Akhirnya Bapak di Jawa Timur Mama pulang ke Kuningan. bersama dengan anak-anaknya. Iya, Akhirnya Mama punya suami lagi. Mama punya suami lagi. Berapa tahun kemudian? Pas aku SMP kelas 3. Oh jadi cukup lama ya. Iya lama. Jadi kurang lebih 10 tahunan lah ya. Iya. Mama membesarkan kalian berdua sendirian. Ya sendiri. Apa yang dilakukan Mama saat itu? Aku TK, Mama udah ke Jakarta. Ditinggal lagi. Iya. Ngapain Mama ke Jakarta? Buat nyari uang. Aduh. Kerja. Jadi maksudnya mereka sudah berpisah. Pergi kembali ke Kuningan. Taunya di Kuningan juga ditinggal oleh Mama kerja. Kerja apa Mama di Jakarta? Dulu pernah kerja di kafe, terus di mana sih? Di sebuah kafe sih mama, lamanya di kafe juga sama. Cerita Mama. Jadi waiters gitu. Untuk menghidupi 2 anak di kampung halaman. Iya, Lalu kalian dengan siapa? nenek. Dengan nenek. Lalu Mama kembali lagi ke Kuningan ketika Oh, sudah bersuami lagi? belum. Waktu mama kembali ke Kuningan lagi, pas waktu teteh udah mulai lulus ke sekolah, teteh kan kerja, itu mama udah berhenti kerja. Jadi dilanjut sama teteh. Oh, Gantian gitu. Gantian. Baru Mama menikah lagi. Kemudian ada adik gitu kah? Iya, ada adik Iya. kecil. Kemudian yang dengan suaminya masih ada sampai sekarang? Enggak, udah pisah. Udah pisah lagi. Udah pisah lama. Jadi akhirnya sekarang Mama sendiri lagi mengurus 3 anak. Teteh sudah menikah? Udah, Di sudah. Kuningan juga. Di Kuningan. Anggi merantau ke Jakarta. Iya benar. Sebagai apa Anggi di sini? Sebagai server juga sama di kafe restoran. Di kafe juga seperti Mama dulu. Iya benar. Adik masih sekolah di Kuningan. Sih, kelas 6 SD. Oh gitu. Mau naik SMP. Mama sehat? Kemo, harus kemo. Kenapa Mama? Cancer. Innalillahi. Cancer apa? Spindel sel sarkoma. Apa itu? Tangan sebelah kiri membesar, tapi sekarang udah diamputasi. Sebentar, awalnya gimana? Awalnya Mama apa yang dirasakan oleh Mama? Benjolan kecil. Di benjolan kecil. Lebih benjolan kecil di Di tangan kiri. tangan kiri ada benjolan kecil. Ya. Seperti Biji kacang merah gitu. oh jadi benjol kayak maaf ya kayak kutil gitu mungkin. Tapi di dalam. Di dalam. Terasa ada benjolan. Dianggap biasa saja. Terus Mama cerita saat itu. Cerita pas kerja pas teteh kerja 2017 ya. Iya. Udah cerita mama sakit kok kayak ada benjolan gitu. Terus ya udah mah di USG aja ya biar tahu, mama nggak berani. Oke. Terus pas Itu membesar nggak? membesarnya 2022. Awalnya sekecil itu tahun berapa? Tahun 2020, pokoknya pas COVID itu kan di kampung-kampung itu diwajibkan untuk vaksin. Vaksin pas COVID. Nah kan kalau vaksin katanya kan gak boleh ketika memang ada penyakit gak boleh divaksin ya. Nah mama itu dipaksa untuk divaksin, alhasil efek dari vaksin itu membesar. Jadi itu tuh sudah bertahun-tahun ada di badannya. Ya, Ketika divaksin Vaksin efeknya justru membesar. membesar. Sebesar apa? Awalnya segenggam tangan, terus gedein nyampe 4 kilo. Hah? 4 kilo. Segede bola. Udah kayak nangka bentukannya. Gede banget dong. Pertamanya bulat kayak bola 4 kilo. Aduh sampai gak bisa diangkat itu tangan. Iya nggak bisa. Maaf kalau tidak salah sudah kirim foto ke Iya, kami. sudah. Izin boleh ditampilin? Boleh. Boleh. Gak apa-apa ya? Gak apa. Innalillahi wa inna ilaihi. Itu tangannya, itu maaf kita blur ya. Iya. Ini yang pas waktu mama mau Operasi yang pertama. Apa yang dilakukan di operasi tersebut? Diambil Diangkat. tumornya, diangkat 4 kilo itu. Innalillahi, 4 kilo. Iya, ditambal itu tambalannya kulitnya dari punggung.
Diambil Ya dari Allah. punggung. Saking besarnya diambil, kemudian kulitnya ditambah pakai yang di punggung. Kulit punggung. Sembuh. Sembuh tapi jadi lagi. Dalam 3 bulan udah gede lagi. Ya Allah. Ya Allah. Jadi kata dokter itu tadi apa? Dari Enggak, namanya spindel sel sarkoma, itu adalah cancer, kanker kanker ganas antum. yang menyebabkan terjadi pembengkakan seperti itu. Iya, emang dari awal harus amputasi. Tapi mama nggak mau. Dari pihak keluarga juga belum setuju. Makanya diangkat. Iya. Diangkat aja dulu dagingnya. Iya, Yang seberat 4 kilo tersebut. Iya. Sudah diambil. Bengkak lagi. Bengkak lagi, jadi Lebih lagi. besar atau sama? Besar kayak nangka, yang pertama bulat, yang kedua kayak nangka gitu bentukannya. Jadi yang kedua lebih besar, ah. Jadi sampai Besar. mama udah kayak nyerah gitu. Karena yang kedua lebih besar dibanding yang pertama. Jadi kayak mama udah nyerah juga sama keadaan. Tapi kita terus semangatin buat supaya mama sembuh gitu kan. Apalagi mama punya cucu sama punya adik yang harus jaga bareng-bareng gitu. Ya Allah. Oh sudah memberikan cucu juga. Iya, kembar. Masya Allah kembar. Umur berapa sekarang si kembar? 3 tahun. Jadi mama sempat gendong 2 gitu dong. Iya. Terus Masya Allah. pas gitu, karena sekarang udah ngerti. Jadi sekarang kalau mau gendong tuh rebutan, Nin gendong. Oke. Mama betapa bahagia dengan si kembar. Bisa gendong kiri kanan. Tapi dengan tangan membesar seperti itu, apalagi itu yang kedua kalinya. Kemudian apa yang dilakukan oleh tim medis dengan tangan yang membesar kedua kali tersebut? Mau gak mau harus amputasi. Amputasi. Iya. Se Segini, habis Ya pun. Allah. Anggi mau nanya dong, itu kan cancer, tumbuhnya di tangan. Udah menyebar ke seluruh tubuh atau hanya di tangan aja? Untuk sejauh ini sih informasi dari dokter masih di tangan sih mah. Cuman kan masih ada tahap kemo 3 kali lagi. Itu belum dilaksanakan karena obat dari pihak rumah sakitnya belum ada. Jadi mau gak mau ditunda dulu untuk kemonya lanjutannya. Dan sekarang daripada menyebar dan terjadi lagi, diamputasi teh. Ya, Anggi mau nanya, Mama pakai BPJS atau? Iya pakai BPJS. Ditanggung. Ditanggung alhamdulillah. Tapi tetap sih ya beban mentalnya luar biasa. Kehilangan Biaya tangan. sendiri vitamin, kalau gitu biaya pampers semuanya kita yang nanggung sih. Oke. Siapa yang memutuskan akhirnya? Oke, amputasi saja. Awalnya kan dokter itu mutusin untuk amputasi. Cuman saya pribadi nggak bilang ke keluarga bahwasannya dokter ngasih pilihan untuk amputasi. Karena jujur Anggi sendiri belum siap gitu. Sebenarnya gak pengen nangis di depan mama. Karena teteh mama gitu pengen terlihat kuat di depan mama. Gak pengen cengeng. Cuman kalau misalkan balik lagi ke dulu. Perjuangan mama nyekolahin 2 anak 12 tahun dengan biaya sendiri. Itu gak mudah. Seorang perempuan yang ngelahirin 3 anak ngebiayain sendiri itu menurut aku udah hebat banget. Dan dengan kehendak Tuhan, tangannya harus diamputasi itu jujur bagi Yanggi sangat berat. Sampai Yanggi juga telepon saudara satu-satu, bagaimana. Sampai Yanggi pun sendiri bilang ke nenek, Anggi bilang ke nenek, Bu, maafin anak mama gak utuh lah, anak ibu gak utuh lagi. Mungkin ibu sakit hati karena waktu ibu ngelahirin mama utuh, tapi pas sekarang mungkin udah gak utuh. Anggi benar-benar minta maaf. Karena demi kebaikan mama juga. Demi kebaikan kita semuanya. Ya. Dan tangan yang hilang itu bisa dibayangkan pernah bekerja keras untuk menghidupi kalian. Kebayang mama membawa nampan itu untuk tamu-tamu kafenya. Dan tangan yang bekerja keras itu sudah hilang. Tapi harus diikhlaskan. Itu untuk kebaikan mama. Iya benar. Karena ikhtiar sebelumnya juga sudah dilakukan dan Allah menakdirkan jadi lagi.
Mungkin mama juga sekarang tidak semenderita sebelumnya mungkin. Walaupun mama mungkin sekarang tidak bisa menggendong si kembar dengan 2 tangannya lagi. Itu dilakukan kapan amputasi? 2023 pertengahannya deh. Pertengahan 2023 itu udah proses amputasi. Prosesnya sangat panjang Kak, sebelum amputasi juga. Karena kan kita di cover BPJS itu sangat panjang prosesnya. Jadi kita harus nunggu lama. Oke. Saya izin tampilkan mama dulu waktu sehat, boleh? Kita lihat. Masya Allah. Cantik. Wanita pejuang. Ada tekad besar di sorotan matanya. Tanggung jawab besar membesarkan kalian. Izin saya tampilkan mama sekarang. Dan wanita ini sekarang terbaring lemah seperti ini. Maaf, ini setelah dia amputasi. Ngalamin kejang, Ya Allah. sesak napas. Jadi Tapi kondisi sekarang baik-baik saja. alhamdulillah. Assalamualaikum mama. Mama sehat. Waalaikumsalam. Sehat mama. Alhamdulillah. Ini Anggi sama tetenya baru cerita perjuangan mama melawan penyakit itu. Mama, Alhamdulillah. mama ikhlas kehilangan 1 tangannya nggak apa-apa. Insya Allah ikhlas. Tadi kita cerita mama sudah Insya Allah berjuang belasan tahun untuk udah berjuang belasan tahun untuk anak-anak dengan tangan itu ya Maya. Tangan itu akan bersaksi pada Allah bahwa mama tidak pernah menyerah dengan keadaan. Amin, amin ya Allah, amin. Ini Anggi dan Teteh sangat terpukul dengan keputusan itu sebetulnya. Ada rasa bersalah katanya kepada mama. Sampaikan sesuatu kepada anak-anak mama. Mama, Mama udah ikhlas dengan mudah-mudahan Mama masih bersama Dede. Mama udah ikhlas. Wah. Terima kasih sama Kak, sama Dede, sama Teteh. Udah selalu Mama. Selalu memperjuangkan Mama. Kamu minta restu ke mama. Ma. Oh ya, cita-citaan. Cita-citaan niatkan. Allah kabul ya, Sen. Amin. Jadi kamu kesini untuk apa? Kesini untuk beli tangan palsu buat mama. Walaupun secara fungsi mungkin berbeda dengan tangan asli, tapi secara mental mama lebih percaya diri mungkin ya? Iya. Mah katanya Anggi lagi berusaha pengen beliin mama tangan palsu, katanya betul? Mama tahu tentang niat ini? Mama, enggak sih, aku ngasih tahu sih ya. Cuman taunya mama, aku tuh datang ke sini buat ngelunasin hutangnya mama juga. Cuman Ada utang juga? ada. Bekas berobat mamah di Ya. Jakarta. Berapa utangnya? 6 juta. 6 juta. Kalau tangan palsu berapa? Lo lihat di online sih gak tercantum harganya yang robot itu, tangan robot. Pokoknya mama doakan ini Anggi lagi berjuang ya Mah ya. Ya. Ya udah. Amin. Amin. Sok Anggi,
Kita mulai perjuangan kita ya. Siap Pak. Nanti Bu ya. Mama kalian hebat, kalian pun anak-anak luar biasa. Anggi, 1 juta yang tadi saya berikan, saya pegang dulu. Mudah-mudahan ini bisa berubah menjadi jumlah yang kamu inginkan. Bersama Dan Teteh untuk mama tercinta Anggi. Ada 2.500.000 rupiah di dangdut. Ada Mania 5 juta rupiah, diadakan 10 juta rupiah, dan juga ada Roda Rezeki 17.500.000 rupiah, dan ada 1 unit motor. Apakah Anggi seorang penyanyi? Bukan Nak. Apakah suka bernyanyi? Suka waktu SMK dulu, suka manggung. Tapi bukan penyanyi. Bukan. Banyak lagu dangdut yang kamu bisa? Lumayan, cuma gak terlalu banyak banget. Oke. Sesuaikan dengan kemampuan, sesuaikan dengan kebutuhan.